Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Kita sudah banyak kali berbicara tentang serangan-serangan iblis yang sungguh-sungguh menghancurkan pribadi manusia, tetapi juga orang lain yang Anda temani, Anda membangun satu persahabatan dengan dia selama ini. Saudara, sudah banyak kali saya berbicara tentang sifat-sifat iblis. Iblis itu suka sekali menggoda manusia supaya jatuh dalam dosa. Iblis suka sekali mengganggu manusia supaya jauh dari persahabatan dengan Tuhan Allah dan mau bersekutu dengan iblis itu sendiri. Bahkan iblis juga mau menyerang manusia, menghancurkan pribadi manusia, karena dia mau supaya manusia itu jatuh dan jauh dari Allah. Iblis suka sekali mau menguasai manusia, supaya manusia itu sungguh-sungguh membangun satu persahabatan dengan dia dan hanya mau menyembah kepada dia. Iblis berpandang bahwa dialah penguasa mutlak di dunia ini dan bukan Tuhan Allah. Saudara, hati-hati pada pendapat yang demikian. Bahwa memang benar iblis itu punya kuasa besar melampaui kuasa manusia. Kita tidak bisa mengelak dengan pendapat itu. Tapi jangan lupa, Tuhan ada bersama kita. Dan kalau Tuhan ada bersama kita, iblis tak mampu berbuat apa-apa. Karena iblis sendiri juga takut terhadap Tuhan Allah. Kita telah banyak berbicara tentang bagaimana kita bisa mengusir setan itu. Yang pertama ialah kita mesti dekat dengan Tuhan Allah. Berulang kali saya katakan, bangunlah persahabatan Tuhan Allah, bangunlah kedekatan Tuhan Allah, bangunlah persekutuan dengan Tuhan Allah. Jangan jauh dari Tuhan. Dekatlah dirimu dengan Tuhan Allah, karena Tuhan mencintaimu. Dan kalau Tuhan dekat dengan kita, iblis tak mampu berbuat apa-apa, karena dia takut kepada Tuhan Allah yang ada pada saat itu. Berdoa banyak, bersekutu banyak dengan Tuhan Allah, jangan jauh dari Tuhan Allah. Itu penting. Yang kedua ialah kita gunakan garam. Pesan saya, garam yang diberkati. Anda pakai lalu kemudian hambur di tempat di mana pasien itu ada berbaring. Anda hambur di rumahnya, sekitarnya, sampai juga di palang pintu tempat telah garam itu. Iblis takut kalau melihat garam yang Anda hambur selama ini. Bukan cuma garam, tetapi juga Anda bisa pakai air yang telah diberkati. Percikilah kamar dia, percikilah rumah di mana dia tinggal. Dan Anda kemudian juga ambil pada waktu kerasukan, saya katakan, ambillah air itu kemudian gosoklah pada mukanya. Bersihkan pada mukanya. Dan Anda akan lihat nanti reaksi dia. Karena iblis takut kepada air yang diberkati, iblis keluar dari orang yang bersangkutan. Anda juga bisa pakai lilin yang bernyala. Iblis takut kalau melihat lilin yang bernyala. Apalagi kalau dia mencium bau. Apalagi kalau dia menghirup asap dari lilin itu. Takut. Iblis tak mampu menghadapi hal semacam begini. Jangan takut. Apalagi salib Kristus. Begitu dia melihat salib, dia berontak. Lalu dia lari keluar, tinggalkan pasien yang bersangkutan. Banyak cara yang kita sudah perbincangkan selama ini, maka jangan takut saudara sekalian. Saya katakan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kita punya Tuhan. Tapi satu hal yang saya katakan, meskipun kita dekat dengan Tuhan, kita banyak berdoa, ya oke. Kita juga gunakan garam, kita gunakan juga air yang diberkati, bahkan lilin ataukah salib Kristus itu. Meskipun kita sudah pakai, tetapi kunci terakhir juga ada pada pasien sendiri. Saudara sekalian, semua yang kita pakai itu tak ada gunanya kalau yang bersangkutan tidak mau berubah. Artinya apa? Satu hal yang kita dambakan ialah bahwa begitu selesai doa-doa kita, begitu selesai serangan kita pakai untuk membantu orang bersangkutan, maka pasien ini kalau sudah sadar kembali, hendaklah bersyukur sama Tuhan Allah.
tetapi juga dia mau ambil keputusan, aku mau berubah. Artinya, kalau Anda adalah manusia yang gampang main perasaan takut, perasaan sedih, perasaan khawatir, dan sebagainya, tinggalkanlah perasaan itu. Gampang marah-marah, manusia emosional, tidak boleh. Apalagi sampai kita benci dan dendam kepada orang. Lepaskanlah semuanya itu, saudara. Tak ada gunanya. Karena itu pintu masuk bagi iblis untuk mengganggu pribadi Anda. Lepaskanlah semua perasaan-perasaan semacam ini. Kembangkanlah perasaan kasih kepada orang lain. Anda selama ini manusia yang malas sembahyang. Saudara sekalian, lepaskanlah malas sembahyang itu dan Anda mulai rajin berkontak dengan Tuhan Allah. Pagi-pagi mulai bangun, Anda berdoa dulu. Malam hari mau tidur, Anda berdoa dulu. Ini saudara sekalian, sebab kalau kita tidak mau berdoa, berarti kita mau bersekutu bersama iblis. Dan saya katakan, orang yang bersekutu bersama dia tidak pernah mengalami kebahagiaan, kedamaian. Anda lihat, kan Anda membangun persahabatan dengan iblis, akhirnya Anda menjadi hancur karena tipu daya iblis yang mau menghancurkan Anda tanpa Anda ketahui. Tipu muslihat iblis yang semata-matanya mau menghancurkan pribadi manusia. Tinggalkanlah semuanya itu. Kalau Anda adalah orang yang biasanya mencuri barang-barang orang, lepaskanlah sifat-sifat itu. Lebih baik Anda minta dan Anda ditolong oleh perbuatan baik orang itu daripada Anda mencuri yang semata-mata hanya menimbulkan perpecahan antara Anda dengan dia. Lepaskanlah sifat-sifat itu. Kalau Anda adalah orang yang suka bertikai, bersengketa bersama orang lain, lepaskanlah sifat itu, tak ada gunanya. Lebih baik hidup damai dengan orang lain daripada bertikai semata-mata untuk menambah permasalahan antara Anda dengan orang lain. Tinggalkanlah semuanya itu. Lebih baik di mana Anda berada, di situ ada persaudaraan, ada pertemanan, daripada Anda bertikai orang lain yang hanya mendatangkan kehancuran antara Anda bersama orang lain. Tinggalkanlah semuanya itu. Kalau Anda adalah pemabuk karena Anda suka minum alkohol yang melampaui batas kemampuan Anda, lepaskanlah itu. Banyak orang juga akhirnya rusaklah keluarganya hanya karena mabuk yang mendatangkan kehancuran batin bagi sang istri yang mau damai dalam keluarga. Saudara, bangunlah bersama-sama persekutuan itu, persahabatan itu, persaudaraan itu. Karena itulah yang Tuhan dambakan bagi tiap-tiap orang yang diciptakan selama ini. Anda mau kita membangun persaudaraan satu dengan yang lain. Saudara sekalian, marilah kita bersama-sama, boleh pakai segala macam cara, tapi saya ingatkan sekali lagi, kunci terakhir ialah Anda sendiri. Lepaskanlah segala macam cara yang bisa membuat iblis mengganggu Anda, yang punya kesempatan mengganggu Anda. Tapi kalau Anda menggunakan bahasa kasih dalam berrelasi bersama orang lain dan dengan Tuhan Allah sendiri, percayalah, iblis takut kepada Anda. Karena apa? Tuhan ada bersama Anda setiap hari, setiap saat. Sampai jumpa.